Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Sim Fasyang episode 970. Membina batin tanpa henti hingga menerima peramalan dari Buddha. Sekiranya mampu menegakkan sila, barulah batin bisa samadhi dan membangkitkan prasna, serta berdana. Karena muncul dari perasaan sukacita, makanya dapat bersabar dalam bodi. Seandainya dapat membina batin tanpa henti, terus bertahan tanpa kenal mundur, pada akhirnya tentu akan menerima peramalan dari Buddha tentang benih sebab dan buah akibatnya. Sang Buddha berharap kita memasuki pintu Buddha, harus mampu memahami dan menghayati jalan agung. Setelah itu membangkitkan tekad tiada tara. Pada saat kita bertrisarana, bukankah demikian? Aku berlindung pada Buddha. Semoga semua makhluk mampu memahami dan menghayati jalan agung. Membangkitkan tekad tiada tara. Kita setiap hari melafalkan Trisarana. Seharusnya sangat memahami. Kita berlindung pada Buddha. Jika tidak, semoga semua makhluk mampu memahami dan menghayati jalan agung. Setelah berlindung pada Buddha, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mampu memahami dan menghayati jalan agung. Apakah cukup? Dengan hanya mampu memahami dan menghayati jalan agung, masih tidak cukup. Harus membangkitkan tekad tiada tara. Barulah dapat membuka pintu batin. Dengan batin yang luas, bisa memahami prinsip ajaran Buddha. Dengan sendirinya kebijaksanaan kita terbuka. Luasnya bagaikan lautan. Dharma yang kita ketahui begitu banyak. Manfaat apa yang dapat diperoleh? Memasuki kerumunan untuk membimbing para makhluk. Dharma tidak lain adalah alat untuk menyeberangkan diri sendiri dan orang lain. Dari pantai orang awam menuju ke pantai seberang orang suci. Kita hendak mendayung dan mengemudikan perahu ini. Jika hanya ada satu orang yang mengemudikan perahu ini untuk dibawa ke pantai seberang, bisakah kita mengangkut lebih banyak orang, terutama untuk perahu yang besar? Mengangkut sejumlah besar orang ke pantai seberang, itu tergantung seberapa besar tekad kita. Seberapa besar pula kapalnya, seberapa besar kapalnya, seberapa besar pula kekuatannya, sehingga seberapa banyak orang yang bisa diselamatkannya. Pada saat yang sama bersama kita menuju ke pantai seberang. Inilah Sang Buddha di tahun-tahun terakhirnya. Harapannya berharap setiap orang akan mulai memasuki pintu Buddha. Memahami penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pada saat yang sama harus semakin memahami kehidupan. Dalam berurusan dengan orang dan benda harus seksama. Jika tidak, ikatan karma tanpa henti harus terus terjerat. Demikianlah terus berlanjut. Jadi harus menegakkan sila. Kita harus menjaga sila. Sekiranya mampu menegakkan sila, kita harus memasuki kerumunan orang. Hati baru bisa menjadi tenang. Ada ketenangan hati. Maka dengan sendirinya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Menenangkan hati kita baru bisa membangkitkan kebijaksanaan kita. Begitu kebijaksanaan kita terbuka, dharma duniawi dan dharma non-duniawi tiada yang tidak dipahami. Memahami semuanya, dengan sendirinya bersedia bersumbangsi, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga. Dengan sendirinya akan bersedia bersumbangsi. Berdana demi orang banyak. Berdana tidak harus dengan uang. Berdana, orang kaya dapat mendonasikan hartanya. Orang yang tidak punya uang, mereka juga dapat bersumbangsi tenaga. Orang bijak berdana kebijaksanaannya. Ini semua dapat dilakukan oleh setiap orang. Seperti 5 insan suci di Afrika. Dilantik oleh saya sendiri. Insan suci Afrika sama dengan insan suci lainnya. Mereka juga mengenakan cipau, menyangkut rambut suci. Relawan pria mengenakan jas, mengenakan dasi, sama seperti insan suci lainnya. Majikan, bosnya, memaafkan masa lalunya. Meskipun dia mencuri barang-barangnya, meskipun melakukan banyak kejahatan, majikannya tersebut adalah Wu Tongpao, karena dia adalah insan suci. Dia tahu supirnya yang membawa mobilnya selalu mengisi 20 liter minyak, melaporkan 40 liter nilai uangnya. Dia tahu itu dan memberinya uang seperti biasa. Dia tahu ini mencuri minyak. Sebagai majikan, saya seorang insan suci, sehingga saya harus menemukan cara, memanfaatkan kesempatan
untuk mempengaruhi dia dan menyelamatkannya. Butuh beberapa tahun memaafkannya. Suatu kali, dia memanggil supirnya ini dan berkata, "Apakah saya baik kepada kamu? Sangat berterima kasih. Anda memperlakukan saya bagaikan saudara." "Ya, saya memperlakukan Anda dengan sangat baik." "Apakah Anda tahu apa yang salah dengan apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tahu berapa kesalahan yang telah kamu lakukan?" Dia menundukkan kepalanya dan berpikir, "Saya telah melakukan banyak hal." Dia mengatakan sendiri. Majikan berkata, "Saya tahu apa yang kamu lakukan. Namun setiap kali saya memaafkanmu, saya hanya memiliki satu permintaan darimu. Kamu harus mengubah tabiatmu. Kamu harus menunjukkan kepada saya bahwa kamu telah berubah. Kamu harus melakukan apa yang saya lakukan. Dalam waktu ini, jika kamu bisa melakukannya, saya bisa melakukannya." Ternyata bos mengetahui semua kesalahan saya. Saya sendiri mengakui. Saya mengakui, saya akan bertobat. Saya akan berubah. Demikianlah, selama beberapa tahun ini dia benar-benar berubah. Mulai membiarkan dia ikut sosialisasi relawan. Mulai membiarkan dia ikut pelatihan relawan. Demikian dia menjadi relawan bersamaan dengan bosnya. Sekarang dia telah berubah menjadi asistennya yang baik. Juga karena adanya bodhisatwa yang mendampinginya dalam melakukan perbuatan baik. Setelah beberapa tahun, sekarang dia telah dilantik dan dia juga bertobat atas kesalahan masa lalunya. Inilah kehidupan manusia. Meskipun dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, namun dia telah berubah. Itulah bodhisatwa. Jadi dikatakan, sekiranya mampu menegakkan sila, barulah batin bisa samadhi dan membagikan prasna serta berdana. Sama halnya, sifat hakiki kita juga dapat untuk bersumbangsi. Melihat supirnya telah dilantik, dia juga sangat bahagia. Jadi, karena muncul dari perasaan sukacita, ini adalah dapat bersabar dalam bodi. Inilah makhluk yang tercerahkan untuk membimbing para makhluk bagaimana membangkitkan keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Keyakinan terhadap sifat manusia adalah tidak mudah. Oleh karena itu, pelatihan tanpa henti, bertahan selamanya tanpa kena mundur. Ini butuh waktu yang sangat panjang. Tidak hanya 1-2 tahun ataupun 2-3 tahun saja. Jadi, pembinaan diri dan pembinaan batin memerlukan waktu yang tiada henti, jangka panjang, tanpa sisa dan dengan hormat. Inilah bertahan selamanya tanpa kenal mundur, seperti halnya dengan Mogga Yayana, mengetahui hubungan antara Mogga Yayana dan Buddha selama beberapa kehidupan. Jangka waktu yang panjang, dari kehidupan ke kehidupan. Demikian membina diri. Sekarang kita melihat bab memberikan peramalan yang Arya Mogga Yayana pada akhirnya tentu akan menerima peramalan dari Buddha tentang benih sebab dan buah akibatnya. Ini membuktikan bahwa awal mula kita membagikan tekad membutuhkan waktu jangka panjang. Dengan demikianlah pembinaan diri dimulai. Suatu hari akan menerima peramalan dari Buddha tentang benih sebab dan buah akibatnya. Inilah tujuan dari pembinaan diri kita. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, akan terdapat banyak dewa, manusia, bodhisattva dan sravaka. Berjumlah tak terhingga banyaknya. Usia Buddha mencapai 24 kalpa kecil. Dharma sejati berdiam di dunia selama 40 kalpa kecil. Dan Dharma mirip juga berdiam selama 40 kalpa kecil. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Kita sudah sangat jelas dengan angka ini. Usia yang diperoleh yang Arya Mogga Yayana, periode Dharma sejati dan Dharma mirip. 2 kali lebih banyak dibandingkan yang di depan. 2 kali lipat dibandingkan yang Arya Kasyapa. Subhuti, Katyayana, di saat memperoleh peramalan, mereka memiliki usia yang sama, yaitu 12 kalpa kecil. 20 kalpa Dharma sejati dan Dharma mirip. Tetapi yang Arya Mogga Yayana digandakan. Dapat dilihat yang Arya Mogga Yayana yang ditunjukkan dalam prakteknya di sisi Buddha. Meskipun dia memiliki kekuatan gaib yang hebat, tetapi dia berhati lapang dan niat murni. Batinnya sangat murni, bersabar di dalam bodi. Dia bertoleransi dan berhati lapang terhadap semua hal. Ini sebabnya dia mendapat buah peramalan yang digandakan dibandingkan yang lain. Ini merupakan pelatihan diri. Oleh karena itu, di antara murid Buddha, Buddha sangat memuji murid ini. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, muridku ini, Maha Mogga Yayana, setelah melepaskan tubuh ini, akan bertemu dengan 8.000 dan selanjutnya 2 juta koti Buddha Bhagawan. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan.
Ini menandakan pelatihan diri dari Moggayayana. Proses pelatihan dirinya untuk selanjutnya, beliau akan bertemu dengan 8.000 koti Buddha, memberi persembahan dengan membangun stupa demi meneruskan ajaran Buddha agar bisa bertahan lama di dunia. Makanya membangun stupa sebagai persembahan pada Buddha. Ada stupa, vihara, dan kelompok sangha. Dengan begitu barulah ajaran Buddha bisa diwariskan terus. Bukan saja membangun stupa, vihara, juga harus memberi persembahan secara langsung, mengeluarkan uang dan tenaga untuk persembahan. Apakah kalian tahu di wilayah Kuantu ada sebidang tanah, ada 2 orang wanita dermawan menggunakan 20-an miliar dan membelinya. Setelah itu digunakan sebagai ladang pembinaan diri. Sangat banyak orang yang mendengarkan Dharma. Mereka adalah anggota komite, setara dengan semua orang. Juga harus saling bergantian bertugas, bersih-bersih secara bergiliran. Mereka bertanggung jawab atas kebersihan toilet di sana. Sebelumnya, saya tidak memberitahukan, tidak mengumumkan siapa yang beli tanah tersebut. Ini agar dia dapat berlatih dalam proses pelatihan diri. Melatih terlebih dahulu wujud tanpa keakuan. Dan melatih bersumbangsi tanpa pamrih. Kesetaraan antara semua orang dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian, semua orang baru tahu bahwa lahan ini disumbang seseorang. Inilah persembahan dengan lahan. Dia tetap merawat lahan tersebut. Walaupun banyak orang, tapi lahan ini tetap sangat bersih. Sama arti dengan ini. Maka, membangun stupa sebagai persembahan pada Buddha, termasuk membangun vihara, juga adalah bersumbangsi persembahan ke tempat pelatihan. Persembahan seperti ini. Ada persembahan dengan materi, ada persembahan dengan hormat, ada persembahan dengan tubuh dan praktek nyata. Selanjutnya akan memberikan persembahan pada 2 juta koti Buddha. Moggayayana mulai memberi persembahan kepada 8.000 Buddha. Seterusnya membangun stupa. Selanjutnya masih harus memberi persembahan kepada 2 juta koti Buddha. Dalam naskah disebutkan terlebih dahulu memberi persembahan pada 8.000 Buddha. Setelah semua Buddha ini parinirwana, akan membangun stupa dan memberikan persembahan. Selanjutnya akan memberikan persembahan pada 2 juta koti Buddha. Setelah itu akan membangunkan stupa dan memberikan persembahan pula. Setelah itu akan membangunkan stupa dan memberikan persembahan pula. Begitu banyak. Masih membutuhkan waktu berapa lama? Jadi, setelah itu akan membangunkan stupa dan memberikan persembahan pula. Inilah proses pelatihan diri. Kamu memberi persembahan. Tidak peduli berapa banyak persembahan yang diberikan. Kamu perlu melatih kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Tidak memperhitungkan ketika bersumbangsi. Bersumbangsi tanpa pamrih. Kamu juga hendaknya mempraktikkan dalam tindakan nyata. Untuk memberikan persembahan. Inilah pelatihan diri. Jadi, menunjukkan memberi persembahan juga begitu sederhana adanya, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, syair pengulangan atau geya, setelah pembabaran sebelumnya, kemudian mengulangi kembali dalam bentuk syair, sehingga mereka yang telah mendengarkan akan dapat mendengarkan kembali, sedangkan mereka yang belum mendengarkan akan dapat mendengarkannya. Jadi, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Ini adalah syair pengulangan atau gaya. Sebelumnya menyampaikan ajaran dengan prosa, kemudian menggunakan syair untuk pengulangan, sehingga mereka yang telah mendengarkan akan dapat mendengarkan kembali. Sedangkan mereka yang belum mendengarkan akan dapat mendengarkannya. Karena kamu pernah mendengarkan, kamu perlu memperkuat ingatan kamu. Harus kembali mendengarkan lagi. Mendengar sutra pada dasarnya harus berulang-ulang. Harus bisa mengingatnya. Baru mampu menerapkannya. Jadi, sehingga mereka yang telah mendengarkan akan dapat mendengarkan kembali. Sedangkan mereka yang belum mendengarkan akan dapat mendengarkannya. Yang telah mendengarkan, kamu harus mendengarkan kembali. Yang masih belum mendengarkan, memiliki kesempatan untuk mendengarkannya. Ini karena pentingnya pramalan. Muridku ini, Maha Moggayayana, gelarnya adalah Tamala Patra Tandana Ganda Tathagata. Ini adalah gelar Moggayayana setelah mencapai kebudahan di masa mendatang. Muridku ini, Maha Moggayayana, dalam tahapan benih sebab, adalah terunggul dalam kekuatan gaib. Ketika mencapai kebudahan, namanya adalah Tamala Patra, Candana Ganda, merujuk pada keharuman daripada sifat bebas noda.
Dengan keharuman ini tidak lepas darinya sejak sini hingga sana. Tidak pernah melepaskan benih sebab dan dapat memenuhi kondisinya. Semua orang suci mencapai kemudahan dengan gelar tersendiri. Sebab buah akibat adalah tidak pernah bertentangan dengan benih sebab. Kamala Patra Candana Ganda. Bila diterjemahkan artinya adalah keharuman daripada sifat bebas noda. Ini menandakan benih sebabnya. Melalui perhatian dirinya, batinnya tidak ternoda oleh tabiat apapun. Dia tidak memiliki tabiat buruk apapun. Sehingga beliau tidak ternoda dan sangat murni. Tidak ternoda berarti sangat bersih. Bersih hingga dapat memunculkan keharuman. Dengan keharuman ini tidak lepas darinya sejak sini hingga sana. Dia tidak pernah lepas dari sekarang. Sini artinya sekarang. Sejak saat itu terus berlanjut hingga masa depan. Lewat pertemuan dengan 8.000 Buddha. Kemudian 2 juta koti Buddha. Terus hingga akhirnya mencapai kebudahan. Beliau tidak memiliki tabiat dan mengeluarkan keharuman ini dari sifatnya yang murni dan tanpa ternoda. Mulai dari kehidupan ini sampai mencapai kebudahan. Tidak pernah melepaskan benih sebab dan dapat memenuhi kondisinya. Sebab dan kondisi ini yang mana tidak ternoda oleh tabiat akan berlanjut terus sampai masa depan. Sehingga tidak berhenti menciptakan sebab dan kondisi yang baik. Kondisi karma yang murni dan tak ternoda. Mencapai kebudahan dengan gelar tersendiri. Gelar setiap Buddha setelah mencapai kebudahan ini adalah proses dari pelatihannya. Buah yang didapatkan, yaitu buah akibat adalah tidak pernah bertentangan dengan benih sebab. Buah akibat ini tidak bertentangan dengan benih sebab itu. Bagaimana kamu melatih? Kamu menggunakan sifat seperti apa dalam menghadapi metode pembinaan diri dari kehidupan ke kehidupan, maka hasilnya akan seperti apa? Setelah melepaskan tubuh ini sesuai dengan pengajaran dan bimbingan Buddha, pada tubuh terakhirnya akan melepaskan tubuh arhat di persamuhan puncak burung nasar. Jadi, setelah melepaskan tubuh ini sesuai dengan pengajaran dan bimbingan Buddha, bertemu serta mendapat pengajaran dan bimbingan dari Buddha. Begitu banyak Buddha yang memberi pengajaran dan bimbingan seperti ini. Pada tubuh terakhirnya akan melepas tubuh arhat di persamuan puncak burung nasar. Itu adalah masa Buddha di dunia. Sang Buddha sedang membabarkan sutra teratai. Ini dinamakan persamuan puncak burung nasar. Ini adalah dia sejak kehidupan kalpa tak terhingga di masa lalu. Sekarang arhat di kehidupan ini. Itu adalah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Membina diri dari tubuh terakhir ini. Demikian terus sampai masa mendatang. Ini adalah pembinaan diri dari Moggayayana. Selanjutnya, bagian dari naskah ini mengatakan demikian. Aku akan bertemu dengan 8.000 dan selanjutnya 2 juta koti Buddha Bagawan. Demi jalan kemudahan, akan memberi persembahan dan penghormatan pada mereka. Di hadapan para Buddha itu, akan senantiasa melatih praktek murni. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Prosesnya adalah terus memberi persembahan dan penghormatan kepada para Buddha Bagawan. Di hadapan para Buddha itu, melatih praktek murni. Praktek murni adalah praktek yang murni. Akan bertemu dengan 8.000 dan selanjutnya 2 juta koti Buddha Bagawan. Artinya, setelah memberi persembahan kepada 8.000 Buddha, kemudian kepada 2 juta koti Buddha, demi menjalan kebudahan, akan memberi persembahan dan penghormatan pada mereka. Hati untuk memohon ajaran Buddha. Demikian terjun ke kerumunan orang banyak dengan satu tujuan, yaitu memohon mencapai jalan kebudahan. Inilah tujuan dia melatih diri. Dia dengan satu niat dan satu tekad, memberi persembahan dengan tindakan. Tujuan utamanya adalah mencapai kebudahan. Sehingga dia dengan sepenuh hati memberi persembahan dengan tindakan, yaitu bersedia membangkitkan tekad dengan tubuhnya mempraktikkan dalam tindakan nyata. Memberi persembahan tubuh dan batin dengan penuh hormat. Ini adalah proses dia melatih diri. Di hadapan para Buddha itu, akan senantiasa melatih praktek murni 8.000 Buddha pada masa lampau dan juga 2 juta koti Buddha setelahnya. Semua Buddha setelah mencapai parinibbana membangun pagoda dan vihara demi mereka dan juga terus memberi persembahan dengan tubuh sendiri. Demikian satu demi satu Buddha. Tahukah pernah perlu berapa banyak waktu? Waktu tersebut adalah kalpa yang tak terhitung lamanya. Baru ada satu Buddha lahir di dunia. Antara satu Buddha dengan Buddha lainnya, waktu demikian panjang harus bergantung pada dharma mirip untuk membuat lupang, mendirikan vihara, memberi persembahan pada sangha. Sangha harus terus mewariskan dharma. Demikian ajaran Buddha baru bisa diteruskan.
Sehingga dikatakan di hadapan para Buddha itu akan senantiasa melatih praktek murni, bukan hanya sekedar berdana. Diri sendiri menjadi monastik dengan sepenuh hati melatih diri, memberi persembahan dengan melayani Buddha, berada di dalam sangha menjalankan praktek murni. Inilah proses pelatihan diri. Proses melatih diri harus dimulai dari sila, samadhi, kebijaksanaan. Sila, samadhi, kebijaksanaan harus dari 4 kebenaran mulia. 12 nidana selanjutnya. Praktek 6 paramita. Praktek 6 paramita dan juga harus selamanya dapat bersabar dalam jalan bodi dan juga perlu waktu yang panjang untuk melatih diri. Demikian, suatu hari kita juga akan mencapai kebudahan, juga akan mendapatkan peramalan mencapai kebudahan dari Buddha. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.